Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam buka mata bersama saya Suci Rambiani. Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Satu saja sudah sangat banyak, apalagi ratusan, seperti yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Setelah 23 tahun, akhirnya Persebaya bisa mengalahkan Arema di Malang. Beberapa detik setelah wasit meniup peluit akhir pertandingan, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Hingga saat ini pemerintah mengabarkan ada 131 manusia kehilangan nyawanya. Hal ini bukan karena pandemi, tsunami, ataupun gempa. Namun 131 nyawa yang melayang ini hilang karena sebuah kegiatan yang seharusnya dijadikan hiburan dan kesenangan semata dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pagi ini saya berada di lapangan Gelora Bung Karno, stadion yang terbilang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia dan menjadi saksi banyaknya peristiwa penting tidak hanya sepak bola namun juga lainnya. Pagi ini saya mengundang ada saksi, PSSI, pengamat sepak bola, penyelenggara sepak bola, dan polisi untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini akibat dari sikap fanatisme atau ada penyebab yang menjadi dampaknya? Hari ini kita akan berbicara mengenai hal tersebut dan inilah buka mata tragedi Kanjuruhan usut sampai tuntas. Namun sebelum kita memulai obrolan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan para korban. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Jadi yang pertama ini saya ingin memulai pembicaraan dengan salah satu saksi. Pada pagi ini ada Mbak Atin, ya, yang pada malam itu berada di tempat kejadian. Ya Mbak Atin, mungkin bisa dibicarakan bagaimana suasana kejadian pada malam hari itu. Baik, Mbak Suci. Jadi malam itu saya menonton sepak bola itu bersama pacar saya. Selama kurang lebih 90 menit bermain, pertandingan pada saat itu berjalan lancar tanpa adanya kericuhan. Setelah pertandingan selesai dan hasil pertandingan Arema kalah atas Persebaya dengan skor pada saat itu 2-3. Para pemain Persebaya masuk ke dalam ruang ganti, sedangkan para Arema dan ofisial tim Arema ini masih berada di lapangan dengan niat untuk meminta maaf kepada seluruh Aremania yang hadir di stadion pada saat itu. Nah, semuanya berawal dari sini nih. Sebagian Aremania turun ke lapangan mungkin saja untuk melampiaskan rasa kecewanya kepada kekalahan Arema itu kan. Dari tribun 3 tempat saya berdiri bersama pacar saya itu, dari kejauhan masih aman-aman saja. Tidak ada tindakan-tindakan kekerasan atau anarkis. Setelah itu, para pemain dan ofisial ini masuk, sedangkan supporter masih berada di lapangan dan masih belum ada tindakan-tindakan kekerasan yang saya maksud jadikan. Nah, tapi berapa saat kemudian mereka berhamburan nih, yang ada di lapangan itu berhamburan dan saya pikir ada anjing polisi yang sengaja dilepas untuk membubarkan massa pada saat itu. Namun ternyata tidak, malah ada beberapa tindakan kekerasan dari mereka. Kemudian barulah terdengar suara tembakan di arah selatan dan gas air mata ini kembali ditembakkan ke arah tribun 6. Ini ditembaknya ke arah tribun loh ya, bukan ke arah lapangan. Sementara di tribun ini tidak ada kericuhan sama sekali. Dari sini saya memutuskan bersama pacar saya untuk keluar. Itu pun kami keluar dengan susah payah, dengan berdesak-desakan karena pintu stadion yang kecil. Waktu itu suasananya sangat mencekam sekali. Mata saya perih, dada saya sesak karena tembakan yang diarahkan ke dalam dan di luar stadion itu. Baik Mbak Atin, di sini kita sudah hadirkan polisi, PSSI dan juga panitia penyelenggara. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan? Jadi harapan saya itu semoga kedepannya para aparat lebih ditanamkan akan kesadaran tugas dan tanggung jawab untuk melindungi sesama. Kemudian kenapa beberapa tahun belakangan ini aparat begitu sadis pada rakyat? Bukan keras saja menangani beberapa demo, namun kini sepak bola pun harus dengan menyakiti rakyat. Kapan ini akan berakhir? Yang jelas tragedi ini harus diusut tuntas, siapapun yang bersalah harus ditindaklanjut dengan tegas. Baik, terima kasih Mbak Atin. Semoga luka batinnya cepat sembuh. Sekarang kita akan kembali membahas tragedi ini bersama Mbak Tiwi Oktavia, pengamat sepak bola. Selamat pagi Mbak Tiwi. Selamat pagi Mbak Suci. Ya Mbak Tiwi, bagaimana tanggapan Anda tentang permintaan tadi? Tentu saja yang pertama saya sangat berduka atas kejadian ini. Saya sangat sulit menemukan kata adjektif yang superlatif daripada kata memilukan ataupun sangat memprihatinkan. Jika ada adjektif lain mungkin itu yang akan dipilih. Jumlah korban meninggalnya yang sangat banyak dan mungkin bisa dikatakan sebagai musibah besar dalam dunia sepak bola ini.
Nah, Mbak Tiwi, informasi yang kami dapatkan dari Polri sudah mencopot 9 komandan Brimob di Polda Jawa Timur. Informasi yang kami dapatkan juga dengan Kapolres Malang. Nah, Mbak Tiwi, ini kan bukan kali pertama, bahkan ada banyak para supporter yang menyerahkan nyawanya, tapi pemerintah tidak pernah belajar. Betul, bahkan dalam 10 tahun terakhir nyawa yang melayang ada perubahan signifikan 60 lebih. Artinya apa? Bahwa dalam 10 tahun terakhir itu PSSI dan juga pihak keamanan termasuk panitia penyelenggara tidak pernah belajar lebih dari sekedar tidak pernah belajar. Bahkan dari penglihatan saya bahwa PSSI ini kerap kali terlalu menyederhanakan semua tragedi yang terjadi. Begini, apa sih contoh dari menyederhanakan yang dimaksud oleh pengamat tadi? Setiap ada tragedi yang terjadi, pasti ada sidang di PSSI oleh Komdis. Misalnya, ketika diberikan hukuman, namun selang waktu kemudian hukuman itu sudah tidak berat lagi atau sudah dikorting. Contohnya seperti tragedi yang terjadi di Bandung Lautan Api Pantai dan juga Persib Bandung, yang dihukum tidak boleh mengadakan pertandingan di Bandung Lautan Api dalam kurun waktu tertentu. Di GBK ya? Ya, bagi kita saat itu sudah sangat ringan. Itu pun hanya beberapa minggu kemudian langsung dikorting. Dan kita kembali menyaksikan bagaimana Persib bisa bertanding di Stadion Bandung Lautan Api. Yang saya bilang bahwa selain kita tidak pernah belajar lebih dari sekedar tidak pernah belajar, kita juga terlalu menyederhanakan masalah ini. Padahal masalah ini tuh menyangkut nyawa. Kemudian kok bisa para aparat membawa senjata di pinggangnya, apalagi ada senjata api yang mematikan dan juga kasar, sesuatu yang sangat haram oleh FIFA sejak lama untuk dibawa dalam stadion. Itu satu fakta yang menyedihkan. Ada satu fakta menyedihkan lagi, Mbak Tiwi. Banyak kemudian para supporter saat ini juga di media sosial menyaksikan petugas kepolisian yang seharusnya menjaga pertandingan berlangsung ini mengawasi atau pandangannya tertuju kepada para supporter malah ikut balik menonton. Seperti yang sudah dikatakan Mbak Tiwi tadi, baik senjata api apalagi gas air mata sangat diharamkan oleh aturan FIFA. Nah, sekarang di sini kita sudah bersama Kapolda Irjen Supriya Zakia. Penggunaan gas air mata ini kan melanggar aturan FIFA terkait pengaman dan keamanan stadion. Kemudian apa yang sebenarnya menjadi alasan mengapa gas air mata ini ditembakkan? Baik Mbak Suci, penggunaan gas air mata ini dari pihak aparat dijelaskan bahwa dilakukannya lantaran peringatan yang sudah dilakukan tidak diimbau dan tidak diindahkan oleh supporter. Terkait ini, Mabes Polri akan melakukan investigasi terkait SOP pembubaran massa yang diterapkan pada personel. Dan kami akan mendalami kasus ini. Jika sudah berhasil, kami berjanji akan menyampaikannya kepada publik. Setelah tragedi Kanjuruhan ini, PSSI menjadi sorotan. Bahkan PSSI mengumumkan akan mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB. Keputusan ini diambil di tengah ramainya tuntutan agar pengurus PSSI mengundurkan diri pasca tragedi Kanjuruhan. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ibu Siti Sulha Darmaini. Selamat pagi Ibu Sulha. Selamat pagi Mbak Suci. Ya. Terima kasih sudah membersamai kami. Kita cukup kaget ketika Ibu kemudian mengumumkan mengadakan konversi pers dan akan mempercepat KLB. Alasannya seperti apa? Terima kasih ya sebelumnya. Pada beberapa waktu lalu kami sudah melakukan rapat eksos secara khusus yang dimana di sana kami berdiskusi cukup panjang sampai akhirnya menemukan kesepakatan bahwa KLB ini harus segera kami percepat karena saya rasa ada banyak sekali kepentingan luar biasa yang lebih penting untuk kita lakukan daripada sekedar duduk di kursi federasi begitu. Baik, berbicara khusus mengenai Kanjuruhan, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab Ibu Sulha? Mbak Suci mungkin bisa melihat sendiri ya kejadiannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari segi PSSI, dari segi saya, sebenarnya PSSI ini akan ada tataran regulatornya, kemudian di bawahnya ada tataran eksekutor, yang mana itu persekjenan, kemudian mengimplementasikan, nanti kemudian mendirektasikan kepada LIB. Nah, LIB ini kan nanti tidak bisa setiap ada pertandingan bisa hadir begitu. Ini saya berbicara secara PSSI ya. Kalau mungkin yang lain saya tidak mau mengomentari, itu biarkan saja begitu. Karena kami ingin mengonfirmasi baru kali ini kami bisa menghadirkan Bu Sulha bersama kita ingin menjawab pertanyaan publik. Pertanyaan saya selanjutnya karena ini juga relate dari hasil tim gabungan independen pencari fakta. Betulkah memang beberapa pihak tersebut saling melempar tanggung jawab dan dalam kasus ini? Begini kan, masing-masingnya itu kan sudah diberikan ya tanggung jawabnya begitu. Kemudian pasti akan selalu ada kekurangan kan pada akhirnya. Nah, kami ketika berbicara dengan TGF ya kami mengatakan ini yang kita lakukan begitu.
Kemudian saya tidak tahu ya rumusan yang diberikan oleh TGF itu seperti apa. Pada akhirnya kan saya meminta agar responkan KLB itu begitu. Pemerintah tidak mau melanjutkan liga ini kalau KLB itu belum diresponkan begitu. Namun kan sekarang KLB itu sudah dilakukan begitu. Jadinya seperti itu begitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terkait apa yang disampaikan. Kita hargai apa yang sudah disampaikan menurut Ketua PSSI Ibu Suha. Tapi saya ingin tanya kepada panitia pelaksanaan di sini sudah hadir Ibu Talitha Salsabila. Ibu, ketika masa menyerbu pintu 13 dan juga 14, tapi ternyata pintu tersebut ditutup atau dikunci sampai didorong saja tidak bisa. Bahkan mereka harus menjebol tembok. Saat itu Sapam yang memegang kunci itu dalam posisi di mana? Setiap pintu itu sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang sudah dapat tugas dari kepolisian 7 orang dan juga 1 Polsek Jakarta di situ. Dari TNI juga ada, jadi bisa dipastikan kalau memang pintu ditutup itu bisa diperiksa seluruh penjaga pintu dan juga bisa dicek di CCTV stadion yang 24 jam pintunya tetap terbuka, karena dari petugas yang penjaga pintu itu konfirmasi ke saya kalau semua pintu itu sudah dibuka sementara pada waktu itu. Pada waktu itu berdesak-desakan, panik, ada Aremania di luar yang menjebol angin-angin itu untuk bisa keluar dari situ. Jadi pintu itu memang dari 2008 memang seperti itu, pintu itu dibuka. Baik, terima kasih Ibu Talitha. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin saya sudah harus mengakhiri acara ini. Tentunya kita semua menunggu investigasi selanjutnya dari pemerintah. Tetap usus tuntas, ini bukan tragedi, tapi ini insiden karena lemahnya sistem pengamanan yang tidak pernah belajar dan aparat yang arogan. Saya Suci Ramdiani, selamat pagi dan sampai jumpa.